anak bermental baja itu tidak boleh menangis. Orang tua, guru, nggak mau melihat anak kecewa, nggak mau melihat anak gagal, nggak mau melihat anak itu nggak berhasil. Sekali diajar, kudu pinter, sekali ngapalkeun, kudu bisa, sekali dinasihatan, kudu berubah, sekali dicarek, kudu eureun. Akhirnya apa? Akhirnya tidak melalui proses itu gitu. Apapun tipe kepribadiannya, apapun langkah-langkah selanjutnya untuk menguatkan mental, itu adalah mesti berawal dari iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji hanya milik Allah, salawat dan salam semoga berlimpah kepada baginda teladan sepanjang zaman, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sobat ya, sahabat obat, obrolan bermanfaat, alhamdulillah sudah bisa bertemu lagi pada hari ini. Tempo hari kita pada podcast yang pertama tentang pengasuhan menghadirkan Abah Hasan membahas tentang generasi stroberi ya, dengan judul Anak Now Serapuh Stroberi. Bagi Anda yang belum menyaksikan tentang hal itu, silahkan bisa dilihat di link YouTube Bahtranuh Official. Nah, hari ini kita akan membahas yang masih ada kaitannya dengan tema sebelumnya. Dan kita mengambil judul pada kesempatan ini adalah membentuk anak bermental baja. Saya mau menyapa dulu Abah Hasan. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, serasa baru kemarin kita membahas terkait dengan Strawberry Generation. Ya, sekarang udah ketemu lagi ya, alhamdulillah. Dan para ayah dan bunda juga di rumah, para sobat ya, sahabat obat, itu betul-betul menantikan juga pertemuan kita kali ini untuk melanjutkan obrolan ya. Luar biasa. Kemarin kita sudah tahu kata Abah bahwa yang disebut dengan generasi stroberi itu adalah generasi rapuh, tidak tangguh, mudah mengeluh. Iya. Makanya sekarang kita bahas bagaimana agar anak tidak mudah mengeluh, tidak rapuh, tangguh gitu, dengan sebuah bingkai bahasan membentuk anak mental baja. Gitu, Bah. Ya. Iya. Nah, mungkin langsung saja, Abah, anak bermental baja itu tidak boleh menangis. Enggak ya. Enggak ya. Jadi, karena menangis itu kan tidak menunjukkan kelemahan. Ya, jadi nangis itu kan banyak sebab ya. Kadang menangis itu menunjukkan kelembutan gitu kan ya. Jadi menangis itu tidak menunjukkan kelemahan. Kalau tidak menunjukkan kelemahan. Bahkan pada satu kesempatan bisa jadi menangis itu adalah satu keutamaan. Ya. Bahkan menangis itu bisa jadi satu keutamaan yang mendapatkan fadilah gitu ya. Berupa apa ya? Seperti dalam hadis lah saja. Ya. Dalam hadis kan ada dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka kan, dan salah satunya adalah orang yang menangis ya karena Allah kan, karena takut kepada Allah ya. Itu kan juga menangis kan. Betul. Gitu kan ya. Justru nggak baca Quran juga kan, kalau disunahkan juga kan ada keterangannya untuk menangis kan gitu kan ketika ayat-ayat tertentu kan. Jadi menangis itu tidak menunjukkan kelemahan ya gitu kan. Ini dan persepsi ini harus diluruskan juga kan. Iya. Karena orang tua kalau lihat anak nangis teh, aduh menikah epes meer. Pirak itu oge gitu. Pirak itu oge kata orang Sunda mah gitu ya. Epes meer. Saya enggak tahu apa meer itu ya. Apa epes itu ya. Betul. Tapi sok gitu ya, apalagi terkadang-kadang kala gender tertentu nggak layak kalau nangis kan itu. Misalkan laki-laki gitu kan. Laki menikah kita we ceurik gitu ya. Siga awewe gitu. Padahal aya awewe nu hese ceurik gitu. Ya.
Nah, apa betul saya memulai dengan hal ini Oke. karena teringat aja ya Ya. langsung bahwa kadang-kadang di kehidupan kita ada orang tua yang menyaksikan anaknya menangis, bahasanya yang diungkapkan seperti itu, Iya. siga awewe, menibabarian dan sebagainya. Betul. Tapi mungkin harus proporsional juga dalam menangis. Betul. Kalau sedikit-sedikit menangis itu menunjukkan kelemahan mungkin, Mbah. Kalau saya walau alam ya, tapi kalau saya menunjukkan, kalau saya enggak juga ya. Karena di balik kelemahannya itu, bukan di balik yang kita persepsikan kelemahan, itu bisa jadi adalah satu kekuatan empati yang tinggi. Jadi Ya. jadi memang kondisi empatinya terlalu tinggi sehingga kadangkala dia sedikit-sedikit dia menangis, baperan gitu kan ya. Dan kalau baperan itu didampingi oleh keimanan itu kan bagus kan, itu bikin puisi kan jadi mudah membuat orang termehek-mehek gitu kan ya. Kalau bikin novel gitu kan dia mudah menuliskan dengan penuh kemelankolisan atau misalkan dengan penuh kesedihan kan gitu kan. Isinya juga sangat dalam Gitu biasanya ya. Makanya kalau menurut saya ya, kalau saya ya, walau alam ini saya bukan psikolog, tapi sependek yang saya tahu saja, sependek yang saya tahu gitu ya terkait dengan menangis itu ya tidak menunjukkan kelemahan lah gitu. Dan yang harus kita lakukan pun sebetulnya bukan menghilangkan nangisnya gitu kan ya, tapi bagaimana berupaya membangun mentalnya. Karena membangun mental itu ya jauh lebih diutamakan daripada menghilangkan tangisan gitu kan menghilangkan tangisan. Jadi kalaupun orang menghilangkan nangis juga belum tentu mentalnya kuat kan gitu kan. Belum tentu anak tuh mentalnya kokoh juga kalau tarak nangis gitu ya, jarang nangis juga gitu. Jadi menurut saya adalah fokusnya adalah bagaimana bukan menghilangkan nangisnya, tapi membangun mentalnya gitu. Ya. Ada juga orang yang susah untuk menangis. Bahkan apakah itu bisa jadi tanda kerasnya hati, Bah? Bisa sangat mungkin. Nah, akhirnya karena kurang peka, kan kurang empati, empatinya terkikis gitu ya, tidak tajam ya. Itu juga agak susah menangis. Dan itu juga tidak bagus ya, Bah ya? Itu juga tidak bagus. Makanya kalau saya melihat sependek yang saya tahu, setiap orang itu kan punya kecenderungan kondisi emosi masing-masing. Yang dominan yang mana nih gitu. Ada dominan sedih, ada dominan senang, ada dominan pemarah gitu kan. Dan itu tidak selalu buruk gitu maksudnya. Tapi jika terkelola dengan baik itu jadi sebuah hal yang bermanfaat, jadi karya yang hebat gitu maksudnya. Jadi kalau saya melihatnya sentuhannya yang penting gitu ya. Karena setiap anak punya tipe kepribadian yang berbeda-beda, dominan emosinya itu berbeda-beda. Ya kakaknya empatinya tinggi sehingga mudah menangis. Adiknya misalkan dominan senang sehingga kadang-kala bukan suka menangis tapi suka bikin orang nangis. Iya. Sampai ibunya aja nangis, makanya dia bilang, Uma kok gitu-gitu aja nangis, kalem atuh ya. Benar. Ada kan anak yang kayak begitu, San. Ada anak yang ya dominannya senang gitu maksudnya ya. Bagi dia happy aja hidup mah gitu maksudnya. Ya ada gitu. Tapi maksud saya adalah kalau saya belajar ya sedikit misalkan tentang teori emosi gitu ya, bahwa emosi itu kan respon kita menyikapi satu kenyataan, satu fenomena, respon. Ada jijik, ada takut, ada sedih, ada marah, ada senang kan gitu kan ya. Jadi dan itu tidak semua buruk gitu. Nah, makanya dan memahami kondisi emosi ini salah satu cara untuk bisa menangguhkan anak gitu. Ya, jadi prosesnya sama, tetapi maksudnya adalah diawali dengan memahami kondisi emosi anak. Karena nggak semua anak kondisi emosinya itu dominannya sama gitu. Iya, itu. Jadi cara menangguhkan itu justru menurut saya cara menangguhkan anak itu justru
adalah dengan mengajarkan anak mengenal emosi dirinya gitu. Menangguhkan tuh bukan menunda, maksudnya menangguhkan tuh mengokohkan. Oh iya, ya, menangguhkan takut salah, oh iya betul salah betul paham. betul. Maksudnya mengokohkan mental anak gitu ya. Menguatkan anak jadi kuat jiwanya gitu kan. Justru bukan dengan mengabaikan kondisi emosi diri gitu. Oke. Justru anak harus kenal dengan kondisi emosinya. Kalau sekarang istilahnya literasi emosi kan. Literasi emosi. Kalau dulu istilahnya itu adalah apa ya? Emotional question lah ya, kecerdasan emosional gitu ya. Bagaimana bisa mengolah kesel, mengolah sedih, mengolah marah, sehingga bisa berkomunikasi dengan baik, termotivasi, tidak mudah menyerah gitu kan. Itu masuknya dulu kecerdasan emosional. Kalau sekarang istilahnya adalah literasi emosi. Ya, emosi literasi gitu ya. Jadi literasi itu tidak melulu membaca. Oh iya, ternyata emosi juga bisa. Iya, karena literasi itu kan mengenali, memahami, mengelola kan gitu kan. Menganalisa kan betul. Literasi itu. Iya. Ya, saya dulu juga memahami literasi itu ya maca gitu ya. Maca nulis gitu ya, Ya. Padahal literasi itu lebih luas sebetulnya gitu domainnya. Siap, Abah, luar biasa. Jadi teringat pada bapak mertua saya ya, kalau gimana Ustaz? Iya, kalau nonton apa yang membuat hatinya itu sedih. Contohnya kalau dulu ada tayangan bukan orang pinggiran. Orang pinggiran. Itu kan menyedihkan ya. Curucut saya suasananya. Gitu. Itu sampai anak-anak terlihat telingalisa si bapak masuk itu. Itu karena mungkin jiwa kepeduliannya juga tinggi ya. Ada juga yang orang itu misalnya ya sekarang lagi rame-ramenya perang Palestina dengan Israel ya, Zionis Israel. Ada yang terbunuh, ada yang terluka. Hatena teh hare tidak ternyuh sedikit pun dengan kondisi di sana. Keun bae da itu mah di batur, bukan di kita, bukan di Indonesia. Atau mungkin sekarang di Afghanistan lagi korban banyak jiwa sampai 2000 sekian ya. Iya, itu betul. menyedihkan sekali. Nah, Bah, kembali ke tadi. Bagaimana cara menumbuhkan anak bermental baja, bukan mental kerupuk, bukan mental tempe, bukan yang mudah rapuh, tidak tangguh, mudah mengeluh, rumahu. Haduh. Gitu. Sok baku apa? Untuk si gendong puyuh. Tahu kan dong puyuh? Telur puyuh para pemirsa. Mengapa? Ya banyak hal ya. Saja. Ini kalau dikupas kan luas banget. Tapi yang paling pertama dan yang paling utama adalah balik lagi ke iman. Itu yang pertama dan paling utama. Karena iman inilah nanti yang akan menggerakkan semua tipe kepribadian dan dominasi emosi setiap anak gitu. Setiap orang. Ya. Ya, itu iman yang akan menggerakkan gitu. Jadi iman itu yang akan menjadi self control gitu ya. Oh, ini kerjakan, ini tinggalkan, ini walaupun nanti akan membentuk dengan pohon ya kepribadian masing-masing gitu. Jadi iman itu tuh fondasi. Makanya lihat Umar bin Khattab ya, kemudian Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajmain gitu ya. Satu kejadian itu bisa berbeda-beda respon kan? Iya. Berbeda-beda respon gitu kan. Kenapa? Karena memang kalau kita berpikir melihat dari dimensi sisi manusiawi gitu ya, karena memang punya dominan tipe kepribadian yang berbeda gitu, nggak sama gitu maksudnya. Tapi karena iman yang menggerakkan, walaupun ekspresi dalam menyikapi sesuatu itu berbeda, tetapi bisa dalam kebaikan semuanya gitu. Ngerti nggak San? Paham. Iya gitu kan Utsman dengan pemalunya, Ali dengan kecerdasan atau ketawaduannya, Umar dengan keberaniannya gitu kan ya. Kemudian Abu Bakar dengan ketaatannya gitu kan. Itu semua punya pohon karakter yang berbeda gitu. Ya tetapi semua dalam kebaikan gitu. Jadi itulah pentingnya kenapa iman itu lebih didahulukan gitu. Nanti kalau berbicara sahabat yang lain lebih keren lagi. Gitu kan makanya ya apapun tipe kepribadiannya, apapun langkah-langkah selanjutnya untuk menguatkan mental itu adalah mesti berawal dari iman. Berawal dari iman. Jadi walaupun bukan hanya itu saja gitu karena nanti kalau kita nggak paham tipe kepribadian atau kita nggak paham misalkan dengan setiap anak punya karakter bawaan masing-masing, kita juga akan
cepat membandingkan dan melabeli gitu. Kalau kita nggak paham gitu, kenapa sih? Sebagaimana misalkan kita tahu sejarah tentang bagaimana Al-Quran itu dibukukan. Ya. Kan Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan Abu Bakar radhiyallahu an itu kan terjadi perbedaan pendapat kan begitu kan ya. Padahal semuanya dalam kebaikan kan begitu. Dan itu sesuatu kalau kita lihat dari sisi tipe kepribadian atau dari sisi pendekatan sisi manusiawi wajar karena punya karakter yang berbeda. Tapi kalau kita hanya mengandalkan dari sisi iman, ini tuh siapa sih imannya yang lebih bagus gitu ya? Oke. Ngerti gak maksudnya? Paham. Ya siapa yang lebih benar gitu kan ya? Gitu. Betul. Tapi semuanya dalam kebenaran, hanya tipe kepribadian yang Allah berikan berbeda sehingga merespon satu kejadian itu dengan cara yang berbeda. Nah ini harus bijak kita kayak begini. Sebab kalau nggak bijak nanti kita akan satu ya mudah menyerah gitu ya, yang kedua mudah melabeli. Ya mudah melabeli gitu. Betul. Sebagaimana Utsman bin Affan itu pemalu kan gitu. Ini benar nggak San? Kalau suatu saat kan dalam bab fakhdun ya, apakah paha itu aurat atau enggak, atau lutut itu aurat atau enggak, kan Rasul ngariung dengan beberapa sahabat, tapi pas datang Utsman ditutupi kan gitu ya. Ya karena Utsman kalau kelihatan paha Nabi atau lutut Nabi nggak mau masuk kan begitu. Apakah kemudian mohon maaf misalkan Nabi kemudian mengatakan bahwa Utsman imannya lebih dahsyat daripada Abu Bakar atau daripada sahabat lain, kan enggak juga gitu maksudnya teh. Logikanya tidak begitu. Logikanya tidak begitu gitu kan gitu. Jadi semua punya pohon karakter yang berbeda. Tapi mulai dari mana nih? Dari keimanan. Dari keimanan. Semuanya dari bisa keimanan. jadi bisa paham nggak Ustaz? Bisa dipahami. Ini bukan berarti membandingkan para sahabat Nabi siapa yang lebih mulia, kan semua sahabat Nabi kan udul kan adil kan kemudian hebat kan gitu kan dengan potensinya masing-masing. Walaupun Nabi misalkan mengkhususkan ada al-asyra al-mubasysyiruna bil jannah, ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga dan semua punya ciri khas masing-masing supaya kita bisa lebih bijak Iya. ya. Nanti soalnya kalau kita nggak bijak ini akan mudah melabeli. Betul. Akan mudah melabeli anak, akan mudah menuntut anak berlebihan gitu kan, dan akan abai dengan kondisi kepribadian anak gitu. Betul. Jadi anak tuh punya fitrahnya masing-masing. Betul. Yang asalkan dia punya basic iman, insya Allah akan tumbuh dengan baik gitu. Cuman ya. kan masalahnya kadang-kala teman-teman para orang tua itu mendeskripsikan iman itu kadang-kala ya mendefinisikan iman itu kadang-kala adalah ritual. Iman itu ritual. Iman itu ritual. Anu rajin ke masjid, gimana kuat. Gitu kan. Terus anu teu ka masjid kuat. Enggak, maksudnya begini, San. Jadi tidak semua ritual itu ekspresi keimanan. Tidak setiap ritual itu ekspresi keimanan. Ada orang yang rajin ke masjid, tapi bukan ekspresi keimanan, ada. Tapi ekspresi ketakutan. Ekspresi Abdullah bin Ubay bin Salul itu tokoh munafik, San. Betul. Tapi kan rajin ke masjid juga. Ya. Maksud saya bukan berarti yang rajin ke masjid tidak beriman. Ya. Secara zahir iman. Idza ra'aitumur rajula ya'tadu bil masajid fashhadu lahu bil iman, kan begitu kan Nabi kan. Apabila kamu melihat ada laki-laki gitu kan ya, kemudian sering ke masjid, maka saksikanlah dia orang beriman. Betul. Ya, ritual bagian daripada keimanan. Gitu kan ya. Keimanan. Iya, secara lahiriah, tapi tidak setiap bahwa orang yang melakukan ritual itu ekspresi keimanan. Betul. Karena ada orang yang hatinya itu kufur tapi mengekspresikan keimanan. Betul. Gitu, makanya Ibnu Mas'ud sederhana, al-imanu al-yaqinu kulluhu. Iman itu urusan keyakinan. Jadi kalau kita berbicara iman, itu berbicara tentang bagaimana membentuk keyakinan, bukan mewujudkan ritual gitu. Harus deh. Betul. Tapi iman yang baik itu pasti terwujud kepada ritual yang baik. Tapi tidak setiap orang yang melakukan ritual itu adalah ekspresi keimanan. Tapi orang yang beriman itu pasti. Jadi beginilah, tidak semua orang yang nutup aurat sholat itu adalah ekspresi keimanan. Tapi orang yang beriman ya insya Allah dia sholat sama nutup aurat. Gitu. Iya. Ya, nutup aurat tuh mau laki-laki mau perempuan. Oh iya kan. Aurat masing-masing. Kan? Betul. Bukan hartosnya bapak-bapak kedah ditiumnya sana. Nah, jadi satu poin yang Abah sampaikan adalah bahwa untuk menjadikan anak memiliki mental kuat, mental baja itu iman. Itu Bah ya? Betul. Oke. Tapi gini Bah, bahkan kadang-kadang yang membicarakan masalah mental baja dan sebagainya itu narasumbernya dari orang-orang maaf ya barat yang non
yang notabene kafir gitu. Iya. Bahkan banyak buku juga yang terkait dengan adversity question gitu ya. Itu dari mereka, Bah. Betul. Jadi artinya untuk punya mental yang kuat itu seolah-olah tidak harus ada iman dulu, tapi bisa mental baja tapi tanpa iman. Bisa nggak, Bah, gitu? Oh bisa, bisa sangat bisa. Sebagaimana kita bisa sehat tanpa berdoa, Nah. sebagaimana kita bisa cerdas tanpa ibadah, gitu kan? Ngerti nggak, Zan? Ya. Iya, sebagaimana seseorang itu bisa kaya tanpa sedekah, tanpa meninggalkan yang haram, seseorang bisa kaya. Iya. Jadi masalahnya adalah tangguh itu bisa tanpa iman, sangat bisa. Tetapi masalahnya adalah apa hasilnya untuk akhirat gitu. Apa nilainya ketangguhan itu kalau tidak ada nilainya di hadapan Allah. Nah. Mau ngapain kita gitu maksudnya. Itu yang membedakan kita sebagai muslim dengan orang lain. Iya, karena memang cara pandang terhadap manusia kita sama Barat udah beda. Barat tidak mengenal istilah ruh. Betul. Ya, bahkan saya suatu saat pernah perform bareng lah, tampil bareng dengan Dr. Eli ya waktu itu. Kalau tidak salah Dr. Eli namanya, Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Cisarua. Sampai saya nanya, memang jiwa, bukan nanya ya, beliau menyampaikan jiwa itu tidak bisa didefinisikan. Dalam perspektif kedokteran itu jiwa itu apa? Gitu kan? Tapi kan ulama-ulama Islam kan ya sudah jelas tentang bahwa manusia itu ada jiwa, ada ruh. Betul. Gitu kan? Coba tanya konsep psikologi Barat. Ya, ada nggak tentang konsep ruh? Ada nggak tentang konsep jiwa? Iya. Itu kan ya. Jiwa itu mereka menyebutkan adalah psikologi itu ilmu kejiwaan, ilmu sebetulnya bukan tentang ilmu jiwanya, tapi ilmu tentang indikasi kondisi jiwa. Iya. Gitu. Jadi jelas berbeda gitu. Tapi kalau bicara bisa nggak tangguh tanpa iman? Sangat mungkin. Seperti bisa bahagia tanpa Allah, Tanpa melibatkan Allah. sangat mungkin. Bisa. Dan itulah yang banyak terjadi ya. Beberapa orang Muslim sampai sampai ada yang kufur, sampai ada yang murtad. Itu gara-gara dia cari ketenangan dan ternyata ketemu dengan ahli-ahli mindfulness, ahli-ahli meditasi gitu ya, yang bukan Muslim. Dia bilang tenang. Gitu kan. Jadi kalau bisa nggak tenang tanpa Allah? Mungkin bisa. Karena kan tenang itu terkait dengan cara berpikir kan gitu kan. Ya, tetapi apakah itu yang diminta nanti setelah hidup gitu kan? Mau kemana kita? Gitu. Makanya pentingnya ulaika humul muflihun itu dalam surat Al-Baqarah diawali yu'minuna bil ghaib. Karena kebahagiaan yang kita inginkan bukan hanya kebahagiaan di dunia kan. Gitu. Nah, ini makanya penting mindset ini menurut saya ya. Bahwa iman itu mesti didahulukan dari sebelum tips-tips yang lain. Kan dalilnya jelas Quran surat An-Nahl ayat 97 kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, mau laki-laki mau perempuan, gitu ya, kemudian dia beriman, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik dan kemudian akan dibalas dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Oke, Bah. Satu poin yaitu pondasi iman. Kedua, Bah, kira-kira apa? Kedua itu ya terkait dengan bagaimana membangun mental itu ya. baca. Tadi itu ada literasi emosi, ada kemampuan kecerdasan emosional. Nah, ini harus dilatih. Ya, harus dilatih. Seperti apa latihannya? Seperti misalkan bagaimana mengolah marah, bagaimana menyikapi misalkan ketidakberhasilan, ketidaksesuai harapan. Dan itu kaitannya dengan poin pertama. Iya. Iya, itu lah. Coba Iya. Ustaz, ya apa namanya? Saya beberapa kali ikut qadarullah saja, ikut pelatihan. Satu, yang pertama itu saya ikut pelatihan, ini yang saya ingat ya. Itu di Yogyakarta tentang bagaimana jadi konselor profesional. Dan itu ternyata tentang memahami kondisi emosi manusia. Coachnya orang Katolik, Ustaz. Ya, coachnya orang Katolik. Ya, saya ingin tahu ternyata apa di akhirnya, bicara syukur, bicara sabar. Saya bilang ya agama aing kan gitu. Ya. Mohon maaf ya Ustaz. Dalam hati saya gitu ya. Ini gue banget ini mah gitu maksudnya tuh. Dalam pengertian saya setelah itu makin yakin. Kembali lagi ke urusan agama, kembali lagi ke urusan iman. Kan syukur sabar bicara iman, Ustaz. Iya. Ya sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kan bilang
iman itu nggak akan berbuah kalau nggak sampai iman bil qada'i wal qadar kan begitu kan? Iya. Kan sampai segitunya Abdullah bin Abbas gitu kan. Sampai karena memang buah daripada iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dia nerima takdir gitu. Penerimaan takdir ini kekuatan. Dan kita mah kadang-kala dimotivasi untuk melawan takdir. Disangkanya orang yang melawan takdir itu kuat gitu. Justru anak itu harus dilatih tentang penerimaan itu. Ketika kita menerima, justru anak sedang membuat imunitas mental yang luar biasa. Ya. Nah cuma kadang-kala orang tua, nah ini nanti aspek pengasuhannya ya. Ya. Orang tua, guru, nggak mau melihat anak kecewa, nggak mau melihat anak gagal, nggak mau melihat anak itu nggak berhasil. Sekali diajar, kudu pinter, sekali ngapalkeun, kudu bisa, sekali dinasihatan, kudu berubah, sekali dicarek, kudu eureun. Akhirnya apa? Akhirnya tidak melalui proses itu gitu. Saya pernah menonton sebuah tayangan YouTube. Oke. Ini Ya. saya Ustaz sekali nanya jadi saya Ya, betul. Itu ada anak yang terjatuh dari kursi, Oke. dibiarkan saja oleh orang tuanya, biar dia duduk lagi di atas kursi. Kan banyak netizen bilang meni kejam gitu si ayah, dalamunku inung mana langsung dirangkul, langsung disimpan lagi. Sikap ayah tersebut sangat mungkin dalam rangka ya melatih anak agar bermental baja. Nah, contoh seperti itu benar nggak, Bah? Dibiarkan seperti itu. Kalau ini terkait dengan kesan dan niat. Satu, niat ayahnya apa nih? Bisa jadi memang ayahnya abai, ada Hare-harewenya sibuk we karena HP kan. Bisa jadi ayahnya abai. Bisa. Jadi. Yang kedua terkait dengan kesan. Bagaimana mengesankan kepada anak itu bahwa dia empati, bahwa dia peduli tanpa harus ya abai dengan membuat mental dia yang kokoh gitu, mendidik mental dia yang kokoh. Nah ini teknis namanya rekayasa perilaku namanya. Namanya rekayasa perilaku. Jadi satu dengan niat, urusan niat nih. Ya niatnya memang ngabaikan abai, nggak peduli, baik misalnya. Atau memang dia abainya untuk mendidik anak supaya nggak mudah nyerah. Iya. Itu yang pertama nih. Yang kedua terkait dengan kesan. Bagaimana dikesankan bahwa kepada anak bahwa saya tetap peduli gitu. Ya, saya tetap berempati karena itu akan berpengaruh kepada proses nanti emosi anak. Ya, hartos. Ya, jadi kalau mau nih. Jadi teknis yang saya lakukan misalnya. Ini mungkin setiap orang punya pendekatan yang berbeda lah ya gitu. Satu niat kita memang mendewasakan anak. Betul. Ya, gimana memberikan kesempatan ruang anak bagaimana dia bangkit. Atau bagaimana dia mengelola rasa sakit gitu misalnya ya. Ya apalagi misalkan mohon maaf ya tidak terlalu berat gitu kan ya. Kemudian yang kedua adalah kesan. Kesannya gimana? Kalau kesan kita kelihatan ya kita nggak mau kan kita harus kelihatan peduli, empati. Ya apa yang sakit gitu kan ya. Masih bisa bangun nggak gitu ya. Perlu dibantu sayang gitu ya. Jadi ditawarkan bantuan itu gitu kan. Atau misalkan kita mengekspresikan memberikan bantuan berbarengan dengan itu kita sedikit demi sedikit ya memberikan ruang anak untuk bisa bangkit kembali tanpa harus banyak disentuh. Ini teknis kan? Ya. Atau ada lagi pilihan yang kedua. Misalkan mohon maaf nih. Ya, anak kalau kelihatan kita jatuh misalkan dia pasti nangis. Tapi kalau anak itu tahu bahwa kita nggak melihat, kadang-kadang dia kokoh kan begitu kan? Kadang-kadang begitu. Ya. Nah, kalau saya lakukan misalkan, anak baru jatuh dikit nih, orang tuh pura-pura itu ningali gitu ya. Ya dia bangkit dia gitu kan. Dan ternyata sering sekali ketika kita dan itu mengesankan kita nggak tahu kan, tapi beda dengan kesannya. Kesadaran juga kita gitu. Iya, beda kesannya dengan si ayah teh engkau melihat tapi menikah dengan merhatiin kan beda lagi kesan anak kita kan. Nah, maksud saya kesan itu Ustaz. Jadi kesan itu adalah bagaimana mengesankan kita tetap peduli, kita tetap empati untuk mengisi bank emosi anak ya, tanpa harus melukai emosi anak gitu ya. Tetapi satu sisi ya kita pun membantu anak untuk bisa bangkit dengan caranya. Ya. Lamun aya deui tah nu kieu modelna teh jatuh, jago kamu mah kuat. Itu bagus enggak kira-kira? Kalau sependek yang saya tahu itu kurang baik ya saja. Kenapa? Karena seolah-olah ya walaupun ini kan bukan syariat ya. Artinya ente halal haram gitu ya. Iya. Ente sunnah bidah ya. Kita tidak berbicara masalah hukum fikihnya. Ya. Ya bisa ya. Disangka haramnya gitu.
Pilih Ustaz gitu ya. Ini sah-sah saja mangga tambahnya, cuman kalau saya memilih enggak. Kalau saya justru mengajarkan bagaimana anak itu untuk mengenal kondisi diri gitu. Ini sederhana Ustaz. Tapi yang saya tangkap itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau sedih ya sedih lah. Ya, kalau sedih ya sedih. Seperti Nabi pulang dari Taif dilempari kan. Kan itu doanya panjang Ustaz. Allahumma inni ashku bathi huzni gitu kan ya. Wa faquwati wa qilata hailati wa hawani aninas kan begitu. Ya Allah, aku tuh mengadukan kesedihanku kan. Tuh Nabi sedih diakui gitu maksudnya. Ya, kemudian juga apa namanya? Wa faquwati kelemahanku ya. Dan sedikitnya apa namanya upayaku, kemudian juga aku tidak dihargai ya Allah gitu kan di hadapan manusia teh. Itu tuh kan. Tapi Nabi tidak berhenti sampai sana. Ini hebatnya. Ya. Maka kalau saya apa namanya menerima, mengalirkan. Mengalirkan. Akhirnya setelah diterima, diakui tuh sedih gitu ya, lemah. Kemudian Nabi mengatakan illam yakun alayya ghadabun fala ubali. Yang penting kau enggak marah ya Allah. Ya aku mah nggak peduli. Nah ini dialirkan. Oh, jadi itu konsep mengalirkan kayak begitu ya? Iya. Jadi mengalirkan itu apa namanya dengan cara tawakal kepada Allah, ya, mengharap ridho Allah. Ya, jika Allah ridho nggak ada masalah, gitu kan ya? Sama nggak bah antara mengalirkan dan melampiaskan? Beda lah. Kalau melampiaskan mah terkesannya itu adalah membuang. Oh, ya membuang. Iya, membuang. Tapi kalau mengalirkan itu lebih bagaimana ini teh jadi kekuatan untuk lebih produktif gitu. Jadi energi positif. Itu. Oke, sip. Ya. Kalau ke perspektif ini perspektif saya saja. Ya, aya deui hiji deui inung teh nya. Anak teh gagal lacangan dina kursi. Kade labuh. Kade. Itu sering kadenya itu. Ya. Itu juga bikin anak jadi lembek, jadi takut gitu enggak kira-kira? Walau alamnya saya enggak tahu tuh apakah jadi lembek jadi ya, takut. Maksudnya gini, Bah. Kalau memang itu tuh hal yang salah, ya kan kita akan berhenti dengan hal tersebut gitu. Saya kayaknya nggak terlalu mau merespon ya. Kalau saya memilih enggak gitu. Kalau saya, tapi kan saya tidak mau juga kalau gitu itu salah gitu ya. Enggak juga, saya nggak berani karena itu kan kadang ada fitrah ibu kan gitu kan ya, ada fitrah ibu yang khawatir gitu kan, yang kadang-kala kalau kita ibu dituntut nggak begitu juga nanti fitrah keibuannya saya khawatir hilang juga kan gitu karena gitu. Jadi ibu teh ruasan, ibu teh hariwangan, wajar gitu maksud ekspresinya saya. Ekspresinya kabudak gitu. Tapi kan apakah sampai melemahkan anak? Walau alam ya gitu ya. Cuman kalau saya sih enggak, karena saya satu adalah memilih untuk berkata tidak, dan yang kedua saya laki-laki gitu. Abah sendiri kalau yang dilakukan pasti budak abah ke pernah gagal lacangan. Oh iya. Nah, kumaha abah? Kalau saya rekayasa perilaku namanya RP. Jadi jika itu membahayakan, ya direkayasa perilaku. Kita yang bergerak. Sepanjang tidak membahayakan? Sepanjang tidak membahayakan nggak apa-apa. Apa membahayakannya dikit-dikit biar dia ngerasain. Nah, gitu. Kalau saya ya, kalau ini bahaya, budak lu lompatan ya, kecelakaan ya. Atau misalkan ini pasti labu ya. Saya kadang biarin. Ya, dak labu nah gitu sabaraha gitu. Kejaban labu teh ka sumur nu 8 meter tah eta. Iya. Beda lagi kan. Betul. Tapi kalau coba ini ya. Dia jatuh gitu ya. Oh, coba dia kadang-kadang saya malik gitu saja cing udang sorangan gitu ya. Karena maksud saya bukan berarti abai, enggak. Tadi itu kesan, yang penting kesannya kita nggak abai, nggak menafikan perasaan dia gitu. Iya. Ya, tapi kalau saya lihat dia jatuh, ya saya pasti empati, memperlihatkan empati tanpa harus tadi itu ya mengabaikan tentang bagaimana dia bisa tangguh gitu ya. Mana yang sakit sayang, padahal maksudnya teh ya itu kesan aja gitu, maksudnya tidak kelihatan nggak apa-apa. Ini dalam rangka apa namanya menguatkan mental dia. Siap, walaupun tantangan selanjutnya juga nggak selesai San. Iya. Mental anak kita kuat, gak mudah nyerah. Eta budak teh nya menikah labuh kitu hudang deui cenanya. Eta aduh ya Allah lompat menikah. Tapi ya mohon maaf kadang-kala Ustaz tantangannya adalah apa namanya jadi mandiri sebenarnya cuman akhirnya tuh jadi sakah yang sorangan. Perhitungan juga. Enggak, jadi maksudnya tuh dia tuh lebih berani gitu ya. Jadi orang teh aduh itu gimana ya anak segini udah berani gitu ya. Jadi ada tantangan lagi gitu maksudnya. Misalnya gini lah,
kalau dalam kehidupan anak SMP kan masih diterlarang naik motor. Tapi budak nanti kekeh bahkan diajar ka batur. Teu diajar ka bapana, diajar ka batur, tapi kan ka dia naik motor. Berani gitu. Itu kan menurut kita mah aduh bahaya budak teh gitu. Aku kita diingetan oke hararese gitu. Nah, itu kan dia sudah punya ketangguhan, punya kemandirian dan sebagainya. Tapi hal tersebut tuh bagus enggak ya buat anak SMP atau bahkan ada anak SD yang naik motor berani banget, lebih berani daripada saya orang tua mungkin, Bah. Ya kalau saya selama itu Anda percaya bahwa itu bisa, kemudian juga orientasinya mendewasakan dia, ya jangan jadi masalah. Iya. Walaupun tentu saya harus punya SIM ya gitu ya. Yang mau biasa kan SIM atau iya, gitu mah. Iya, cuman maksud saya adalah dalam rangka latihan ya. Iya. Dalam rangka melatih kan banyak hal-hal yang bisa mendewasakan gitu. Salah satunya ya itu. Iya. Tapi di negara kita belum Iya gitu ya. Aturannya tidak atau seperti mungkin itu. bisa ini kan karena begini di pedesaan-pedesaan itu kan apalagi misalkan tentunya di gunung gitu kan. Itu kan kadang-kadang nggak ada kendaraan. Betul. Gitu kan ya. Kemudian juga anak udah terbiasa gitu kan ya karena kondisi geografis yang menuntut dia untuk mampu berkendaraan. Masa kita mau salahin juga kan nggak juga kan gitu kan. Betul. Makanya kalau saya ya disesuaikan aja gitu maksudnya. Yeah. Cuman kalau orang tua lebih pede ya mendidik anak misalkan lebih mampu ini anak kelihatannya bisa ya udah gitu maksudnya teh nggak apa-apa gitu. Disiapkan seperti itu. Bah kita alihkan sedikit terkait dengan tapi tetap ini bahasannya tentang itu. Jadi pernah mendapati ada seorang anak dari keluarga miskin. Dia punya cita-cita ingin jadi seorang dokter. Wow. Padahal kan untuk jadi seorang dokter teh biayanya sabaraha. Masya Allah. Bisa sampai miliaran lah istilahnya ya gitu. Nah, tapi oleh ayahnya sok kamu pasti bisa. Sok dan anaknya juga akhirnya termotivasi gitu. Maksud saya tuh apakah itu tuh bahaya justru nanti ke depannya? Karena kalau anak itu akhirnya tuh dia belajar dengan cita-cita setinggi itu dalam tanda petik ya, tapi ternyata di kemudian hari ketika dia pengen mewujudkan cita-citanya, orang tuanya nggak punya apa-apa. Maksud saya, apakah harus tidak menyerah itu gitu? Artinya kalau saya pernah mendapati sebuah peribahasa lah, ungkapan lah, bukan peribahasa ya. Kalau peribahasa mah sudah begitu letterlek gitu ini. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, tapi jangan lupa pijakan kakimu di atas bumi. Hartos nanti kadang realistis gitu. Kumaha bahata terkait dengan kondisi anak yang seperti itu. Kalau menurut saya sah-sah saja. Bukankah Islam disuruh untuk bisa mengurus dunia, mengurus bumi? Ya itu kan kalau kita ngukur dengan kemampuan kita kan udah nggak realistis banget tuh. Ya. Jadi kalau menurut saya orang tua seperti itu sah-sah saja. Sah-sah saja dan bahkan menurut saya dimotivasi sekencang mungkin. Ya. Tapi lalu akhirnya tuh ketika mau kuliah nggak ada uang, itu bikin anak stres misalnya. Itu gitu. hal yang lain. Itu hal yang lain. Jadi ketika kita memotivasi anak, itu bukan berarti mengabaikan tentang pendidikan kepada anak, ridho terhadap takdir. Itu hal yang lain. Karena ada juga yang tidak memotivasi tapi juga sering nggak ridho. Iya. Ngerti nggak? Cita-citanya bukan dokter gitu kan dia, tapi sering nggak ridho terhadap takdir. Kan, untung lah dunia akhirat ya San. Dan pada faktanya juga ada ya anak orang miskin yang jadi dokter. Itu, maksudnya bagi saya adalah kemampuan. Jadi jangan diukur oleh kemampuan kita gitu. Adapun nanti gimana kecewa, nanti gimana stres, nanti gimana depresi, apalagi nanti gimana bunuh diri karena terlalu tinggi kan. Kalau cita-cita setinggi langit, tinggal gajeret lagi kan jauh gitu ya di langit ke bumi. Mendingannya cita-cita setinggi lantai 2 tak gitu ya. Jadi kalau jatuh pun gak terlalu keras, kan nggak begitu juga gitu San. Ya tapi ketika kita memotivasi untuk bisa memiliki cita-cita tinggi, berbarengan dengan itu kan kita juga mentarbiah anak untuk ridho terhadap takdir kan gitu. Jadi dua sisi yang berbeda lah. Ya, gitu. Siap. Ya, jadi kalau orang nyuruh kaya belum tentu juga nggak sedekah kan? Iya. Yang penting bagaimana kaya bersyukur daripada miskin nggak sabar kan begitu. Iya. Jadi kalau saya jangan pernah menggantungkan kemampuan kita. Kalau ceritanya kayak begitu nggak ada ceritanya Imam Syafi'i.
Apa tuh? Ya kan Imam Syafi'i kan orang fakir kan, jadi ulama besar. Bisa ya? Iya, ternyata. dengan izin Allah kan. Walaupun memang faktor muhibahnya ya lebih dari Allah kan. Maksudnya Imam Syafi'i itu memang cerdas, itu memang pemberian dari Allah. Tapi kalau kita lihat pengorbanan ibunya, Iya. dari Gaza ke Mekah kan itu butuh biaya, Zat. Ya, sedangkan yatim kan Imam Syafi'i itu. Iya. Tapi kan luar biasa. Kalau kita lihat Imam Bukhari misalkan, ya buta, kan gitu kan. Kalau lihat kita katakanlah Einstein yang kemudian disleksia kan, ya yang kemudian dikeluarkan dari sekolahnya ya karena memang disleksia nggak telat baca, telat nulis kan gitu kan, telat baca, telat nulis. Ya kemudian dilaporkan ke ibunya. Kalau ibunya nggak punya motivasi yang tinggi, ya gitu. Jadi maksud saya adalah kalau saya, yuk motivasi masih tinggi langit gitu maksudnya teh. Tapi bahkan anak harus dibiasakan untuk memiliki obsesi atau tanda kutip cita-cita yang tinggi. Tapi berbarengan dengan itu tadi, ya pendidikan iman tuh nggak hilang. Walaupun nanti kecewa wajar, kecewa kesel wajar. Bahkan dari situlah anak belajar untuk mengelola kekecewaan. Iya. Jadi diajarkan juga ada ruang bahwa anak, kamu punya cita-cita seperti itu bagus, tapi ya cita-cita itu kadang terkabul, kadang tidak, kadang terwujud, kadang tidak. Itu perlu ditanamkan juga ya, Bang? Iya, makanya tadi pendidikan iman itu yang pertama, San. Oke. Bah, kalau ada orang tua yang melibatkan anak di berbagai macam perlombaan misalnya tuh ya, perlombaan ini, perlombaan itu dengan harapan anaknya tuh biasa menerima kejuaraan ataupun justru kekalahan, dan itu agar katanya anaknya itu menjadi bermental juara atau bermental baja. Itu benar nggak, Bah? Misalnya. Kalau menurut saya tentu sesuai fasenya. Ya, sesuai fasenya. Ya. Jadi kapan mental itu dikokohkan, ditangguhkan kan begitu. Jadi semua ada fase perkembangannya masing-masing. Jadi kalau usia 0 sampai 7 tahun justru menurut saya adalah fase menang semua kan gitu. Oh, nggak pernah kalah gitu. Ya nggak pernah kalah, supaya egosentrisnya betul-betul terjaga. Oke. Ya, tapi kalau setelah itu itu bertahap, Sat. Ya, bertahap dari mulai 7 tahun ke atas, mulai bertahap kan begitu kan. Dan itu pun dalam rangka selain melatih mental baja juga memetakan potensi dia kan. Bakatnya apa? Iya, bakatnya apa kan minatnya apa dan sehingga anak tahu yang gue bangetnya mana. Who am I, sasi orang teh bisa tadi dia kan gitu kan. Jadi itu pun, tapi itu adalah di usia 7 atau 8 ke atas, itu udah mulai secara bertahap gitu kan. Karena memang fitrahnya udah siap untuk ditempa. Kalau anak laki-laki itu misalnya di SDIT Batranu banyak yang berminat bermain bola, pengen cigah si Ronaldo atau Messi, tapi pas ditinggal itu yang nembak lagi gitu ya. Gitu. Artinya kadang-kadang minat anak itu tidak semuanya sesuai mending lurus dengan bakat ya. Betul. Tapi it's okay, nggak jadi masalah. Yang penting anak sudah nyoba. Makanya kalau orang tua ataupun ya guru ya, para pendidik, ketika misalkan anaknya itu dilibatkan dalam satu kegiatan, lah jangan berharap berhasil gitu maksudnya ya. Tapi minimal dia punya pengalaman gitu untuk melakukan kegiatan ini. Aku bisa nggak ya, begitu. Kalau ini kalau kayak anak ikutkan les bela diri dan sebagainya, tampaknya ada pengaruh juga ya ke mental anak, lebih berani, lebih gimana gitu. Enggak semua sih ya, tapi setidaknya ada stimulus untuk itu gitu ya. Tapi juga kembali lagi kepada, dan itu banyak sarana, nggak mesti mesti latihan bela diri, ya banyak sarana ya, anak itu bisa terlatih mentalnya gitu ya. Cuman memang kalau misalkan latihan bela diri atau pramuka gitu misalkannya, itu stimulusnya ada gitu. Ya, jadi distimulus anak punya mental seperti itu gitu ya. Tapi apakah misalkan otomatis? Ya enggak juga, karena kan setiap orang punya tipe kepribadian berbeda gitu. Dan bisa jadi sarana yang lain, contoh begini, anak nggak ikutan pramuka, anak nggak ikutan bela diri, tapi misalkan biasa dilibatkan oleh orang tuanya pekerjaan rumah, biasa dilibatkan oleh orang tua misalkan pekerjaan dagang, orang tuanya misalkan ya timimiti balanja, nepikan nyepeng uang misalkan begitu kan itu juga belajar ketangguhan. Betul. Ya, jadi maksudnya itu banyak sarana gitu untuk bisa bermental tangguh gitu. Jadi ya begitulah. Ya, seperti kalau sekarang kan banyak sarana-sarana outbound,
playung pok, naon dan sebagainya. Dan kalau sekarang kan mengenal juga ada sekolah alam gitu kan. Salah satu kegiatan dan sarana itu adalah outbound. Nah itu tuh dimaksudkan salah satunya adalah itu. Betul. Jadi memupuk kepemimpinan anak, memupuk keberanian anak dan sebagainya. Naik kuda juga kan ada. Betul. Ininya apa tujuannya ya dari Rasulullah SAW. Semuanya. Baik, Bah, anak-anak misalnya kalau di Bahtera itu ada yang secara proses dia melakukan ulangan contohnya deh, mau ulangan, lalu malamnya itu dia belajar, tapi geningan hasilnya anggar we butut, cek bapana teh. Aduh, maneh mah memang bakatnya gitu. Ini ada yang laporan kan? Anak abi kayak gitu ya. Jadi maksud saya kadang orang tua tuh suka melihat hasil. Hasilnya jelek ya berarti kamu tuh jelek. Tidak melihat proses. Padahal bisa jadi ketika anak dijelek-jelekin padahal dia tuh sudah berproses menuju itu bisa merusak ketangguhan atau jiwa menjadi tidak jadi mudah menyerah, Bah, mungkin. Betul. Makanya tadi kan kalau poin tadi kan kita cuma ngebahas 2 poin ya saja. Satu adalah iman, 2 tentang literasi emosi kan gitu kan. Jadi anak bagaimana mampu mengenal, mengelola ya emosinya kan gitu kan. Nah, poin yang ketiga itu adalah bagaimana kita jadi orang tua itu memberikan komunikasi yang sehat gitu. Komunikasi yang sehat. Dan komunikasi yang sehat itu adalah salah satu cara bagaimana membentuk anak untuk tangguh. Salah satu komunikasi sehat itu adalah orang tua tidak menilai hasil, tapi proses. Kemudian dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu sampai mengatakan ainu auladakum alal bir kan gitu kan, bantulah anakmu untuk berbakti kepadamu. Bahkan di riwayat yang lain dikatakan rahimallahu walidan ana waladahu kan begitu kan. Semoga Allah merahmati ada orang tua yang bantu anaknya kan begitu kan. Ya Rasulullah, bagaimana cara kami membantu anak kami supaya enggak durhaka kan begitu. Bahkan Nabi mengatakan liman syaa istakhrajal uquqa li waladihi. Coba bantu anakmu bagi siapa saja di antara kalian yang ingin anaknya itu keluar ke sifat kedurhakaannya. Jadi kalau anak ingin sifat keluar kedurhakaannya, bantu anaknya. Ya Rasulullah, gimana cara bantunya? Tidak mencelaknya, tidak membebani di luar kemampuannya. Ya kemudian juga menerima yang sedikit darinya kan begitu. Jadi Nabi itu Masya Allah Ustaz, luar biasa, lapang banget hatinya itu. Sampai suatu saat Anas bin Malik bilang, Khadim tuh, aku itu khidmat ke Nabi itu 10 tahun. Jadi usia 10 tahun. Itu Nabi itu, suatu saat Anas bin Malik itu, Anas itu ada sesuatu hal yang tidak disenangi oleh sebagian keluarga Nabi. Ya sampai keluar ada beberapa celaan. Ya kata Nabi, dakhu, biarkan Anas. Nggak usah dicela, kalau bisa dia lakukan, kalau nggak bisa, ya dia akan tinggalkan. Kan antep kan cenah gitu. Itu saya Allahu Akbar, kan kita mah kadang-kadang nitah kudu daek wae, ya dicarek kudu eureun gitu kan, dinasihatan kudu berubah, siga budak transformer we lah gitu ya. Gitu ya. Sungguh beruntung ya kalau pembantu punya majikan seperti Nabi ya. Subhanallah. Tapi justru ketika Nabi tanda kutip menerima yang sedikit dari Anas, justru Anas makin muncul kekuatannya. Dan itu dilakukan oleh Nabi bukan hanya kepada Anas kan? Itu kepada Umar, kepada Khalid bin Walid. Ini kalau saya cerita panjang gitu ya. Bagaimana Nabi itu justru komunikasinya itu sehat. Salah satu unsur komunikasi sehat itu adalah hindari hal-hal yang merusak. Hindari hal-hal yang membuat toksik gitu dalam bahasa aina lah. Contoh yang komunikasi toksik kumaha, Bah? Komunikasi toksik itu kayak surat Al-Baqarah. Ngasih tapi sambil mencela. Itu toksik itu. Sodako tapi selalu ngomong iya. Entah kalau mintaan wae atuh. Ya diterima sih dah butuh gitu ya. Tapi di hati ada luka. Ya Allah ada luka gitu ya. Jadi hindari hal-hal yang merusak komunikasi sehat. Kalau boleh Rizman bilang ada 12 katanya. Ya di antaranya apa nih? Membandingkan, menyudutkan, melabeli negatif, kemudian juga mengancam, menyindir. Itu nggak enak banget, San. Itu jangankan dilakukan ke anak, cuma anak nggak ngelawan karena apa? Ngelawan durhaka neraka, mau beri jajan seumur dunia. Kan jadi anak nggak bisa kan? Tapi itu bikin gak nyaman gitu. Kita juga jadi orang dewasa kalau digituin gak enak kan? Ya coba usah dimotivasi sama istri dengan dibandingkan misalkan dengan Ari Untung misalkan. Pak Ari Untung halo. Misalkan dia atuh ayah cik atuh dia tinggal Ari Untung Mbak Kasep, Soleh, Benghar gitu ya. Iya tuh ayah tehnya
Ya padahal niatnya memotivasi, tapi dengan cara membandingkan enak, enggak juga. Ustadz mungkin akan bilang, "Wis kawin jeung ari untung tibatan jeung urang," gitu. Iya, betul. Maksud saya adalah hal-hal itu yang harus dihindari. Ya, makanya kenapa kadang-kala nanti kalau pakai teori bank emosi, itu kenapa kadang-kala komunikasi yang tidak sehat itu akan banyak menguras pengeluaran bank emosi yang sudah kita isi sebelumnya. Ngerti nggak, San? Ya, jadi ketika orang tua itu ngebiayai anak, nyium anak, ngurus anak, itu bank emosinya diisi. Tapi ketika mencela, membandingkan, menghina, melabeli negatif, itu wah, keluarannya juga banyak juga, akhirnya bank emosi anak itu defisit, kering. Apa yang terjadi? Susah terkendali, banyak melawan, banyak membangkang gitu. Kemudian tiba-tiba orang tua bilang, "Kenapa ya anak saya jadi banyak melawan? Kenapa anak saya ya ditelepon gak diangkat, WA gak dibales?" Ya, ini kadang-kadang masalahnya sederhana. Ya, masalahnya adalah sering sekali kita abai dengan hal-hal yang harus kita hindari ketika kita berinteraksi dengan anak. Efeknya itu bisa anak tuh jadi melawan, atau mungkin nggak, efeknya tuh justru anak tuh jadi pendiam, nggak melawan, tapi hatinya ngedumel terus, memendam sesuatu. Dua-duanya buruk. Iya, maksudnya bisa begitu ya? Sangat bisa. Orang itu tertekan itu 2 L, San. Apa tuh? Kalau tidak lawan, lari. Fly atau fight. Terbang atau lawan. Itu otak reptil ya. Nah, itu tergantung. Kalau orang ekstrovert pasti lawan. Ya. Kalau orang anaknya introvert pasti lari. Termasuk ya para suami yang nggak enakan sama istri, itu bisa lawan, bisa lari. Iya, betul. Abah termasuk yang mana tuh, Bang? Saya termasuk yang sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bah, kembali ke tadi karena waktu juga biasanya relek ya kata orang Sunda. Abah kan menyebutkan 2 hal. Yang pertama pondasi iman, yang kedua literasi emosi. Ada lagi nggak selain itu untuk menguatkan anak mentalnya menjadi mental baja, tidak mudah menyerah? Ya tadi yang ketiga adalah dengan komunikasi sehat itu, San. Komunikasi sehat gitu. Itu yang ketiga ya, berarti ya. Komunikasi sehat. Sebab ini yang poin yang paling dominan. Ya, paling dominan. Kalau para ahli kan sampai kalau kata Syekh Abdul Rahman Dohi itu ya dalam bukunya Abnaul Multazimin, atau mewariskan komitmen dakwah kepada generasi gitu ya. Itu bukunya sudah terjemahkan. Jadi kata beliau itu komunikasi yang sehat itu yang akan membentuk anak itu citra dirinya baik. Citra diri yang baik ya, inilah yang akan membuat anak itu punya mental tangguh gitu. Ya, Dr. Muhammad Badri juga dalam bukunya Al-Masat Al-Insaniyah ya, kitab aslinya atau buku terjemahannya Sentuhan Jiwa Anak ya, Sentuhan Jiwa untuk Anak, itu mengatakan kondisi emosi anak itu sangat membantu sekali anak untuk bisa hebat, tangguh, kuat gitu menghadapi berbagai tantangan zaman. Kalau nggak jadi generasi ima'ah itu yang ikut-ikutan gitu ya. Enggak gitu kan, kata Nabi kan begitu ya, ada keterangannya. Jadi kalau tangguh itu bukan berarti abai dengan kondisi diri. Tangguh itu bukan berarti kokoh tanpa peduli gitu ya. Tapi justru ketangguhan itu berawal dari keimanan kepada Allah yang Maha Suci, dikuatkan dengan mengenal literasi emosi dan disehatkan cara berkomunikasi. Masya Allah. Kalau keteladanan itu penting nggak, Bah? Itu maksudnya gini, ibunya, bapaknya juga harus tampak tangguh di depan anak-anak gitu. Itu syarat utama. Syarat utama. Tidak bisa ditawar-tawar. Jangan ditawar. Keteladanan orang tua, kemudian doa orang tua, rezeki halal orang tua, itu ngaruh banget. Ngaruh banget. Jadi jangan sampai berpikir ayah dan bunda saya tuh udah ngasih memupuk keimanan kepada anak, bahkan dikasih literasi membaca dan sebagainya, tapi tarang doa ke kebaikan anak. Betul. Kemudian memperlihatkan ekspresi yang negatif kepada anak. Katanya aku harus menerima jika kalah. Eta bunda genian tukang bakso ambek-ambekan. Iya. Eta ayah geningan ketika tukang bengkel nggak datang, ayah malah marah-marah. Nah, iya budak deh. Anak meniru dari orang tuanya. Cara kita bagaimana berkomunikasi ditirulah oleh anak. Children see, children do gitu ya. Anak melihat maka anak akan melakukan. Anak mendengar maka anak akan meluapkan. Luar biasa, Bah. Selanjutnya, Bah. Ini masih lanjut katanya. Ada 5 menit lagi. 5 menit lagi. Selain hal-hal itu, mungkin Abah ada yang perlu disampaikan lagi? Enggak, ya kalau banyak sih saja. Ya, saya ingin menyampaikan banyak gitu ya. Hal.
Tapi saya pernah menyampaikan waktu di podcast yang pertama, jangan dihabiskan Oh semuanya. iya. Karena dalam pendidikan anak itu perlu kebertahapan juga. Betul. Orang tua jadi liur itu harus dimulai dari ini. Iya. Tapi kan sebetulnya ada solusi agar tidak liur orang tua tuh, yaitu ada korma, Bah. Oh iya betul ya. Saya hampir lupa tuh saja. Korma. Bah, Ya makanya di korma ini, Ustaz. Ya kita itu insya Allah kita coba kasih ramuan, dikasih nok tukang jamu, kasih formula yang mudah-mudahan bisa membantu para orang tua. Ya mendidik anak insya Allah jadi lebih baik tanpa panik gitu ya. Maka kita akan hadirkan formula itu. Apa tuh formulanya? Ya insya Allah formula membuat anak lebih tangguh, lebih dewasa. Dan yang paling penting, karena ini efek domino, Ustaz. Efek domino ketika semuanya adalah bermuara kepada pola asuh. Gitu kan ya. Semua bermuara kepada pola asuh. Bagaimana menjadikan anak tangguh, bagaimana menjadikan anak cerdas, bagaimana menjadikan anak soleh gitu kan, bagaimana menjadikan anak rajin sholat. Gitu kan. Itu semua kan efek domino. Maksud efek domino teh sebenarnya lakukan pola asuhnya yang benar, nanti insya Allah hasilnya sedemikian. Tapi kan ini ikhtiar kita kan. Betul. Kita hanya berusaha kan, itu kan, karena Allah yang lebih tahu dan Allah yang lebih mampu kan daripada orang tuanya. Betul. Artinya walaupun kita tuh sudah tekar kebek ya. Itu bahasa apa tuh? Sekuat tenaga ya, ikutan parenting ini melakukan pola asuh yang benar. Tapi kan faktor hidayah itu hak prerogatif Allah. Betul. Ya. Seperti yang terjadi kepada Nabi Nuh. Betul. Dan beberapa contoh yang lain. Gitu. Cuman insya Allah di formula korma ini nanti saya kasih formula yang A sampai Z gitu. Jadi yang representatifnya yang cukup gitu ya. Dari A sampai Z kayak begini nih gitu maksudnya formulanya. Jadi kerangkanya itu seperti ini. Pendalamannya tentu bisa lebih banyak. Tapi kerangkanya ini kurang lebih kayak begini. Kalau nanti ada tambahan, misalnya ada orang tua atau ayah bunda yang sebagai pengikut peserta korma itu pengen konsultasi, bisa tidak? Bisa banget. Tapi khusus untuk para peserta korma. Para peserta. Ada jatah satu orang. Masya Allah. Ya insya Allah ya. Bahkan kalau misalnya couple ingin berdua karena dia tuh suami istri bisa ya. Oh iya, jelas. Alhamdulillah insya Allah Ustaz. Tah gitu para pemirsa, sobat ya, sahabat obat, obrolan bermanfaat. Jadi obrolan kita ini 1 jam. Tapi 1 jam ini? Iya udah. Tadi kita mulai itu setengah 11, sekarang sudah setengah 12. Tapi terasa baru 10 menit, Bah. Aing ngobrol sareng Abah tanya. Iya, saya menyiapkan banyak pertanyaan, tapi baru beberapa pertanyaan sudah habis waktunya. Karena kalaupun diperpanjang sampai 2 jam, 3 jam juga nggak bagus ya. Mendingan nanti kita bahas lagi pada pertemuan berikutnya insya Allah. Terima kasih sudah menyimak obrolan bermanfaat. Terima kasih juga buat abahnya banyak. Selalu sehat. Amin. Dan berkah ilmunya insya Allah. Sama-sama saya diundang berkah nih insya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsiran. Waalaikumsalam. Demikian para sobat semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan sampai lupa nanti kita bertemu lagi pada podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.